Halo, welcome back to my channel. Kali ini topik kita adalah infeksi protozoa yang penting di Indonesia. Ini adalah mata kuliah Tropmed yang angkatan 2017. Bersama saya Tusi Triwayuni, Sarjana Sains, Magister Biomed, mengajar di Departemen Parasitologi, Prodi Kedokteran Umum di Universitas Malahayati, Lampung. Baik, kita lihat sebenarnya protozoa itu ada di mana posisinya dalam dunia parasit. Jadi parasit itu kalau dibagi ada 3 ya, ada zooparasit, pitoparasit, dan ada dunia virus dan bakteri sebenarnya, tapi ini tidak masuk di dalam parasit ya. Nah, zooparasit ini dibagi menjadi 2 golongan, yaitu di sini ada protozoa dan ada metazoa. Proto itu berarti hewan-hewan yang bersel satu. Nah, kalau meta itu kan banyak, berarti hewan-hewan yang bersel banyak. Kemarin salah satu contohnya sudah kita bahas, yaitu tentang dunia cacing. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dunia protozoa, yaitu parasit-parasit yang bersel satu. Oke, apa itu protozoa? What is protozoa? Kita lihat di sini salah satu contohnya ya. Jadi protozoa adalah definisinya jasad renik hewani atau mikroorganisme biasa kita sebut ya, yang terdiri atas satu sel ya. Jadi ini contohnya satu sel saja tapi sudah memiliki organel yang lengkap untuk bertahan hidup ya. Asal katanya dari proto itu pertama, zoon itu hewan. Mereka biasanya hidup sendiri-sendiri atau juga dalam koloni, dan kemudian walaupun satu sel tetapi sudah merupakan unit komplit yang bisa melakukan semua fungsi fisiologik ya. Dan kebanyakan hidup di alam bebas. Nah, ada yang hidup sebagai parasit setelah beradaptasi sehingga mereka bisa hidup di dalam badan hospes. Kita lihat morfologinya. Jadi sel protozoa ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama protoplasma, yang kedua bagian inti. Bentuknya macam-macam, ada yang bulat, lonjong, tidak teratur, ada juga yang simetris, bilateral ya. Nah, ukurannya kecil, beberapa mikron ya, ada yang 1,5 sampai 2 mikron atau bahkan sampai 70 mikron. Jadi rata-rata walaupun ini parasit tapi harus dilihat dengan menggunakan mikroskop sama seperti virus atau bakteri ya. Nah, di sini kita lihat contohnya. Ini adalah salah satu contoh protozoa yang paling populer, yaitu amuba ya, dengan bentuk yang tidak beraturan seperti ini tapi sudah mempunyai organel yang lengkap di dalamnya. Ada vakuola kontraktil di sini, endoplasma, ektoplasma ya, vakuola pencerna makanan, dan ada nukleus tentunya sebagai inti atau DNA dari organisme ini ya. Nah, pembagian kelasnya di sini berdasarkan dari bentuk dan alat geraknya. Itu ada rhizopoda, mastigophora, ciliofora, dan sporozoa. Nah, ini adalah beberapa contoh spesies protozoa yang menginfeksi manusia ya. Jadi nanti kita akan bahas diantaranya ada Entamoeba histolytica. Ini ada Trypanosoma gambiense. Mungkin kalau ingat dulu waktu SMA pernah belajar penyebab penyakit tidur ya, Trypanosoma. Kemudian ada Leishmania ya. Kemudian ada Trichomonas vaginalis, ada Giardia lambia, ada Plasmodium, ini penyebab malaria ya. Dan ada Toxoplasma gondii dan ada Balantidium coli. Nah, ini adalah beberapa spesies yang parasit bisa menginfeksi manusia. Nah, protozoa ini berdasarkan alat geraknya tadi dibagi menjadi 4 ya. Ada rhizopoda ya, kemudian ada ciliata, flagellata, dan sporozoa. Nah, di sini rhizopoda ini contohnya adalah amuba, ciliata ini contoh spesiesnya adalah Paramecium, flagellata alat geraknya berupa bulu campuk, contohnya Euglena ya. Nah, kita lihat dulu skema dari protozoa patogen yang penting kita ketahui. Jadi dibedakan sekali lagi, kalau parasit kita bedakan berdasarkan organ yang menjadi habitat dari
parasit tersebut. Ada di usus ya, ada darah, jaringan, dan atrial. Nah, yang di usus apa saja? Ada 3 spesies di sini. Yang penting ada Entamoeba histolytica, ada Giardia lamblia, dan Balantidium coli ya. Nah, untuk yang darah ada Plasmodium falciparum, vivax ya, Plasmodium malariae, dan Plasmodium ovale. Nah, untuk ini jaringan ada Toxoplasma gondii, Leishmania donopani, dan Trypanosoma cruzi. Nah, dan yang terakhir di atrial itu ada Trichomonas vaginalis. Nah, dalam kuliah Tropmed kali ini yang kita akan bahas hanya yang berisaya warna hitam. Jadi yang kuning ini tidak akan kita bahas, kecuali nanti malaria mungkin kita bahas semua. Dalam pertemuan kali ini kita hanya akan membahas Entamoeba histolytica, Giardia lamblia ya, Toxoplasma gondii, dan Trichomonas vaginalis. Nah, untuk malaria nanti ada pertemuan terpisah untuk satu pertemuan khusus terkait malaria. Baik, part 1 untuk protozoa yang penting di Indonesia. Pertama kita akan bahas protozoa usus. Ada 2 di sini. Infeksinya kita namakan amebiasis, disebabkan oleh protozoa bernama Entamoeba histolytica ya. Yang kedua, infeksi giardiasis yang disebabkan oleh Giardia lamblia. Nah, karena ini pada usus, jadi gangguannya memang sekitar perut atau biasa kita sebut dengan IBS, Irritable Bowel Syndrome. Ujung-ujungnya memang gejala yang paling mengganggu adalah adanya gejala diare. Nah, baik, kalau secara spesies sebetulnya terdapat banyak sekali intestinal protozoa atau protozoa yang bisa menjadi parasit di usus ya. Dari kelas Flagellata saja misalnya ada beberapa di sini, tapi yang penting dan memang ada kasusnya di Indonesia itu adalah Giardia lamblia. Untuk yang kelas Amoeba ini juga banyak ya. Entamoeba histolytica, Dispar, coli, dan lain sebagainya. Tapi yang akan kita bahas hanya yang Entamoeba histolytica. Nah, begitu juga dengan kelas yang lain di sini ada Apicomplexa, Microsporidia, dan Blastocystis ya. Nah, jadi intinya protozoa penyebab parasit pada usus atau pada intestinal ini ya, siklusnya itu melalui fekal oral ya. Jadi tertelan tidak sengaja yang bersumber dari tinja memang yang mengandung protozoa itu sendiri ya. Nah, nanti kita lihat siklusnya secara lebih jelas di slide selanjutnya. Nah, kemudian untuk diagnosis sendiri nanti sebenarnya ada banyak ya perbedaan-perbedaan bentuknya di sini. Kita lihat dari masing-masing intestinal protozoa ini punya bentuk yang khas. Nanti mungkin kita akan perdalam pada saat di praktikum. Nah, untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas infeksi yang disebabkan oleh ini. Yang pertama Giardia ya, Giardia lamblia, sama ini oleh Entamoeba histolytica ya. Nah, risk factor atau faktor resiko untuk infeksi amebiasis dan giardiasis ya. Nah, jadi yang pertama orang-orang ya di negara yang sedang berkembang, yang masih mempunyai sanitasi yang masih rendah ya, seperti negara kita di beberapa daerah mungkin ini masih menjadi faktor resiko. Nah, kemudian imigran dari negara-negara berkembang ya. Nah, kemudian travelers atau para ini ya, kalau traveler itu yang suka hobinya jalan-jalan, tentu saja dari negara berkembang juga. Community living atau tempat-tempat tinggal bersama seperti asrama ya, dormitory di sini yang memang sanitasinya masih rendah. Kemudian pada pasien-pasien yang imunokompromis, contohnya pada pasien HIV/AIDS dan pada juga kaum homoseksual ya. Jadi ini adalah beberapa faktor resiko, artinya pada kondisi ini penyakit amebiasis dan giardiasis ini cenderung lebih mudah untuk terjadi. Baik, infeksi yang pertama yaitu amebiasis. Penyebabnya tentu saja dari golongan amoeba, cuma namanya Entamoeba histolytica ya. Inangnya bisa manusia atau binatang di sini. Distribusi geografis kosmopolit terutama daerah tropis dan subtropis